Kreatif dan luar biasa. Kawan-kawan, kita ketemu lagi di era corona ini bersama saya. Gini, saya akan mencoba mengurai, menjelaskan dan mendeskripsikan era corona ini dalam perspektif pragmatik. Jadi begini, kalau kita bicara masalah virus corona, ini sudah mengandung implikatur yang sangat luar biasa kepada seluruh pendengar, pada seluruh masyarakat, tidak hanya Indonesia tapi dunia. Mengapa demikian? Jadi kalau kita baru mendengar tindak tutur, wow ada virus corona, wah, ini efek psikopragmatiknya sudah luar biasa. Efek psikopragmatiknya ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada seluruh pendengar, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pembaca di media cetak, media sosial, dan juga yang menyimak berita-berita televisi. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa melihat berbagai aspek dalam sebuah kata. Jadi kata itu akan memiliki aneka makna ketika diungkapkan, disampaikan dalam konteks yang berbeda-beda. Contoh, di depan rumah dengan di belakang rumah. Ini sudah memiliki makna di depan rumah sama di belakang rumah. Di dalam rumah, di luar rumah sudah berbeda. Kemudian dalam kondisi seperti ini harus dipahami kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus stay, kita harus tinggal di rumah. Di rumah saja, beraktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, dan semuanya dari rumah. Ini bagian penting untuk dipahami. Lalu apa yang membuat psikopragmatik berefek, berimbas pada diri seseorang ketika mendengar berita corona, COVID-19, ini menjadi penting. Untuk apa? Memahami maksud, memahami makna tuturan dari setiap orang yang mengatakan ini berdampak. Contoh, sekarang di wilayah-wilayah yang sudah diambil kebijakan untuk pembatasan sosial berskala besar, wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sebagainya. Ini menjadi bagian penting orang yang ada di situ betul-betul itu menjadi salah satu bagian. Bagaimana pola untuk mengembangkan, menganalisis dari kata-kata diksi yang dibaca, kemudian disampaikan, ini memiliki banyak makna. Nah, sekarang gini, kawan-kawan yang hebat dan luar biasa. Kalau kita lihat aspek ini, yang pertama kita pahami dari tindak tuturnya. Nih, teman-teman baca berita-berita di media cetak, berita-berita di media online, berita-berita yang disampaikan di televisi. Itu semua berdampak tidak kepada orang yang mendengar. Ingat, orang yang kena virus corona langsung meninggal. Setelah proses ditangani, ternyata kalau tidak bisa disembuhkan, maka meninggal. Ini membawa dampak yang luar biasa. Tetapi ini juga tidak bisa disepelekan. Ini tidak bisa dibuat mudah. Ini tidak bisa dibuat gampang. Karena apa? Virus ini benar-benar tidak kelihatan. Maka kata kunci yang harus kita ambil adalah implikatur yang disampaikan oleh penutur, oleh pemerintah kepada publik, kepada masyarakat adalah agar kita lebih berhati-hati. Dengan cara apa? Menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dengan sabun, dengan hand sanitizer, kemudian dengan berbagai aspek. Ini semua dilakukan dalam rangka pencegahan. Bagaimana ketika terpaksa harus keluar rumah, ketika ngobrol dengan seseorang harus ada jarak 1 meter, 2 meter, lebih jauh lebih bagus. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, ini yang pertama dari tindak tutur. Jadi kalau kita memahami tindak tutur, topiknya adalah corona, topiknya adalah virus corona, topiknya adalah COVID-19. Tapi dampak sosial dari sisi kebahasaan, dari sisi pragmatik, dari sisi psikopragmatik, dari sisi sosiopragmatik, ini semua berdampak. Karena apa? Manusia itu memiliki 3 pilar. 1, pilar sebagai makhluk individu. Yang kedua, pilar sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, pilar sebagai makhluk religius. Jadi kalau setiap insan, setiap manusia ini dalam konteks penguatan diksinya digunakan untuk individunya,
tak masalah. Tapi ketika diksi yang digunakan oleh seseorang tadi, individu dari aspek individu ini lalu digunakan kepada orang lain, akan mulai bermasalah. Kenapa? Karena berdampak, karena bersinggungan, karena ada hubungan sosial, ada komunikasi sosial. Maka disinilah kekuatan yang menyebabkan efek-efek samping dari diksi tuturan yang kurang tepat. Maka diharapkan di situasi di era corona seperti ini yang memang membutuhkan kebijakan dalam penggunaan diksi, kesantunan dalam penggunaan diksi, kesantunan dalam memilih kata yang tepat, ini diperlukan. Oleh siapa? Oleh semua masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya pemimpin, tidak hanya gubernur, tidak hanya bupati, tidak hanya wali kota, tidak hanya Pak RT, Pak Lurah, tapi semua elemen. Sehingga komunikasi sosial ini harus dibangun super team untuk membangun bagaimana ini bisa kita wujudkan menjadi sebuah solusi yang bagaimana? Solusi yang kreatif, solusi yang menyejukkan, solusi yang bisa meredam segala situasi dan suasana agar situasi tetap nyaman, tentram, adem, ayem, gemah, ripah, loh jingawi, toto tentrem, kertoraharjo. Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa menyelesaikan masalah virus corona ini di Indonesia. Langkah-langkahnya sudah sangat luar biasa, dukungan dana yang luar biasa. Kemudian semua elemen pemerintah juga, semua elemen masyarakat juga, sehingga memantik yang tadinya kita masih berada pada posisi individual, pada aspek pilar individu, sekarang sudah mulai masuk ke pilar sosial. Semua berkontribusi, berbagai asosiasi melakukan kontribusi. Asosiasi mengumpulkan dana, donasi, dibagikan kepada seluruh masyarakat, membantu bagi yang kurang. Dan ini memantik semua komitmen implikasi yang sangat luas. Jadi setiap tindak tutur, ayo berbagi, ayo membantu, ayo menolong, ayo. Nah, ayo inilah tindak tutur sosial yang sangat berdampak untuk menggerakkan super team, membantu pemerintah menyelesaikan masalah virus corona di Indonesia. Ini bukan masalah pemerintah saja, ini masalah kita bersama-sama. Sehingga apa? Dari tindak tutur pilihan kata ini pun akan sangat berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tindak tutur pragmatik yang akan berdampak mengandung maksud implikatur baik tersirat maupun tersurat, ini akan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari 34 provinsi, dari Pulau Rote, ini pun semua akan berdampak. Sehingga daerah manapun yang sudah kena virus corona, ayo bersama-sama bangun super team. Gunakan tindak tutur yang santun, tindak tutur yang bijak, tindak tutur yang bisa menguatkan keyakinan, menguatkan komitmen bersama untuk membangun super team. Sehingga super team ini akan selalu menguatkan komitmen untuk berbagi, untuk membantu, untuk menolong, untuk menyelesaikan. Dan akhirnya itu akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menyatukan, memadukan semua kondisi dari berbagai elemen. Elemen pemerintah, tadi saya katakan, tindak tutur yang digunakan oleh elemen pemerintah dilakukan dengan tindak tutur yang santun, tindak tutur yang menyejukkan, tindak tutur yang menguatkan. Sehingga menguatkan imun tubuh masyarakat ini semakin kuat, semakin bersemangat bahwa kita bisa keluar dari ujian, dari cobaan Tuhan Yang Maha Esa ini. Sehingga virus corona ini saya yakin nanti akan bisa selesai pada saatnya. Dari masa-masa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan pengambilan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, ini pun diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang nyata, kontribusi yang besar untuk menyelesaikan masalah virus corona ini. Yang pertama tadi pilar individu, yang kedua pilar sosial, yang ketiga pilar religius. Jadi tindak tutur religius ini pun akan sangat berdampak dari sisi pragmatik, dari sisi sosiopragmatik, dari sisi psikopragmatik. Pertama, kalau kita sudah menggunakan tindak tutur yang santun, tindak tutur yang benar, tindak tutur yang baik, tindak tutur yang menyejukkan, tindak tutur yang memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat, maka efek sosial akan menyatukan menjadi super team, saling membantu, saling bahu-membahu, saling menguatkan dari semua aspek,
entah itu di konteks sosial, konteks pendidikan, konteks pemerintahan, konteks ekonomi, konteks politik, semua harus berpadu. Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan dalam masalah ini. Kita harus menyatukan bahwa Indonesia satu, harus keluar dari situasi yang berat, ujian dari Tuhan ini. Virus corona harus selesai dan akhirnya Indonesia betul-betul satu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita bertumpah darah satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah kesatuan dan persatuan kita yang kita bangun, dan disitulah kekuatan kita. Dari sisi sosiopragmatik kita bisa memanfaatkan semua elemen kebahasaan, kode-kode bahasa, baik Jawa, Batak, kemudian Sumatera, jong manapun yang dulu ditetapkan yang telah menyatukan kita. Dari Sumpah Pemuda, semua harus menyatu padu menggunakan diksi-diksi sesuai dengan kondisi masing-masing di wilayah masing-masing untuk menguatkan situasi itu. Dan disitulah kekuatan kita akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan dari sisi penggunaan kata, penggunaan bahasa, dari semua aspek yang ada di berbagai daerah, berbagai wilayah, semua harus bersatu padu untuk menyatukan visi, misi, dan tujuan kita keluar dari masalah virus corona, keluar dari masalah yang sedang menguji Indonesia. Sinilah kekuatan kita. Sehingga tindak tutur religius, dengan tindak tutur religius itu kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita menguatkan diri, meyakinkan bahwa ini semua ujian dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan ujian ini Tuhan bertujuan mendewasakan kita, mengajak kita untuk berefleksi diri, berintrospeksi diri. Dan disinilah kekuatan kita. Dalam sisi pendidikan, guru, dosen, semua pengajar di Indonesia, ayo bijak, rangkul mereka, ajak anak didik kita, jangan membebani mereka. Beban mereka dalam situasi ini sudah luar biasa. Berikan, beritahu, ajak, komunikasi, tanyakan kondisi imunnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Kalau memang butuh bantuan, beri bantuan. Tidak harus selalu memberikan tugas. Dalam situasi seperti ini, ajak mereka berpikir bahwa inilah kondisi yang kita hadapi, dan kita harus mengambil langkah strategis untuk keluar dari masalah ini. Sehingga apa? Ketika mereka bisa memahami situasi, lalu bisa mencari solusi yang terbaik untuk mempertahankan diri, itu menumbuhkan imun yang kuat. Dan disitulah sebenarnya Bapak Ibu sudah berhasil menanamkan kompetensi hard skill dan soft skill. Tidak harus dengan tugas, ini kebijakan, ini kekuatan. Menanamkan kompetensi hard skill dan soft skill kepada peserta didik kita, kepada mahasiswa kita, ini jadi bagian penting yang harus kita pikirkan. Ini adalah bagian dari tindak tutur, kesantunan, implikatur yang kita berikan, peranggapan yang ditangkap oleh mereka, dan ini semua akan menjadi kekuatan bersama-sama. Sehingga kenapa selalu saya katakan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena itu kekuatan. Guru dosen menunjukkan di mana mereka bisa mendapatkan bahan-bahan pustaka, di mana mereka dapat mengambil sumber-sumber referensi di era corona seperti ini, di era digital seperti ini, di era daring seperti ini. Ini bijak. Lalu di masyarakat, bagaimana Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, semua menyatukan visi untuk mendukung pemerintah, mendukung presiden, mendukung menteri-menterinya untuk merealisasikan, menyatukan, membantu menyelesaikan masalah ini, sehingga nanti akan selesai pada saatnya. Dan ini menjadi bagian penting. Sehingga kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, berbicara masalah virus corona dari sisi sosial, dari sisi bahasanya, itu ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bisa menyatukan. Yang pertama dari tindak tutur tadi, yang harus kita lihat dari tindak tutur individu, akan memberikan kontribusi bahwa apa yang kita pikirkan harus kita berikan kepada orang lain dengan bentuk kesantunan dan menyejukkan hati dan pikiran. Sehingga yang kedua, tindak tutur sosial dari aspek pilar sosial ini akan bisa mengantarkan bagaimana kita bisa membantu pemerintah dengan meyakinkan kepada seluruh teman, kawan, keluarga, masyarakat bahwa kita akan bisa keluar dari masalah corona ini. Dan kita yakin bahwa disinilah kekuatan kita. Apapun, semua berkontribusi. Dari pasukan medis, semua berkontribusi di garda depan untuk membantu yang sudah terpapar. Kemudian masyarakat membantu ekonomi, membantu sosial,
komunikasi, semua saling memahami, saling mengerti, saling menjaga rasa, saling menjaga empati, dan itu sudah menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Dan disinilah kekuatan kita sebagai generasi Indonesia, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai masyarakat, sebagai siapapun kita memiliki peran penting di Indonesia untuk turut serta membantu keluar dari ujian ini. Kawan, ingat pesan Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Dan itulah komitmen tindak tutur kita dari sisi pragmatik, dari sisi sosiopragmatik, dari sisi psikopragmatik. Kita akan bisa turut serta membantu bagaimana meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita harus bersatu padu membangun super tim dan meyakinkan, mendukung pemerintah bahwa kita bisa keluar dari ujian virus corona ini, dan kita insya Allah akan selesai pada target yang diinginkan. Kawan, selalu berliterasilah dengan rapi lisan, rajin menulis dan membaca, dan kita bersama Lembaga Literasi Arfus Ratulisa, insya Allah kita akan bisa bersama-sama belajar, menyatukan visi, misi, dan tujuan untuk menyatukan, mendukung pemerintah bahwa Indonesia kuat, Indonesia jaya, Indonesia maju, dan Indonesia bisa. Dan ini tindak tutur bahasa dari sisi pragmatik. Virus corona pun akan menjadi membuka, menyatukan, ada nilai keunggulan dan juga nilai kelemahan, dan kita ambil hikmah yang terbaik. Ingat, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Disitulah kekuatan kita untuk menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat. Jadilah manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, dan jadilah manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Pak, insya Allah kita semua akan menjadi yang terbaik di antara yang baik. Berbahasa santun, menyejukkan, meyakinkan bahwa kita bisa menjadi satu kesatuan. Salam hebat dan luar biasa dari saya, Muhammad Rohmadi, dari Lembaga Literasi Arfus Ratulisa, Surakarta.